Berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, Engkau yang memimpin hati kami, sehingga hati kami boleh dilembutkan, dan ketika firman-Mu didengarkan, kami boleh memahami, menerima, bahkan terlebih dari itu menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memimpin kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh konsentrasi di dalam mendengarkan apa yang menjadi isi Tuhan, isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Berdoa juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang terbatas, Engkau mampukan, Engkau layakkan ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, berbicaralah, berkata-katalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Iya, sungguh kita mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini ada waktu lagi bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dan meyakini bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang menerangi jalan kita, yang mengingatkan kita dan mengarahkan kehidupan kita. Adapun perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini didasarkan dari Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21, kemudian nanti ayat 33 dan 34. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan menyimaknya melalui Alkitab masing-masing maupun melalui layar yang ada di depan. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Ayat yang ke-33, "Juallah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Harta di surga tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusak ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan
di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak kasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini kaya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, berbicara tentang warisan seringkali ngeri-ngeri sedap begitu ya. Sedapnya karena berbicara tentang warisan itu berarti berbicara tentang harta, berbicara tentang materi di tengah-tengah keluarga. Jadi sedap gitu ya. Ngeri-ngerinya Bapak kasih Tuhan, biasanya warisan bisa menjadi sumber malapetaka. Warisan biasanya bisa diperebutkan oleh, ya katakanlah kalau misalnya satu keluarga itu punya orang tua yang kaya raya kemudian meninggal, kadang-kadang bisa diperebutkan. Bahkan mungkin yang meninggal itu baru beberapa hari keluarganya sudah mulai ribut, mulai berantem. Bahkan tidak sedikit yang relasinya rusak gara-gara harta warisan begitu ya. Bahkan ya mungkin saling menuntut di pengadilan. Bahkan mungkin lebih ekstrim bisa saling membinasakan satu dengan yang lain. Betapa enggak mudahnya mengenai permasalahan soal warisan. Dan Bapak kasih Tuhan, ketika kita membaca dalam firman Tuhan tadi, ada sedikit menyinggung tentang warisan di sana. Dalam Lukas 12 ayat 13 dikatakan bahwa ada seorang dari kerumunan orang banyak itu datang kepada Yesus. Orang itu kemudian berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Orang tersebut datang kepada Yesus, tampaknya memang sangat fokus kepada masalahnya, yaitu persoalan warisan yang hendak mereka perebutkan. Ia datang kepada Yesus bukan karena persoalan lain. Ia datang kepada Yesus bukan karena percaya kepada Yesus. Ia datang kepada Yesus bukan karena menyenangi ajaran-ajaran Yesus, tetapi supaya memperoleh warisan dan menjadi kaya. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tampaknya tidak terlalu peduli dengan apa harta warisan yang sedang dia persoalkan tersebut. Sebab Tuhan Yesus berkata kepadanya begini, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Jadi Tuhan Yesus tampaknya tidak mau membahas tersebut. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menyelesaikan? Ya mungkin saja bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini bukan berbicara tentang hal yang seperti itu. Bahkan kalau kita lebih jauh membaca konteks firman Tuhan, yaitu ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang warisan juga. Tetapi warisan atau kekayaan rohani yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menyampaikan satu kekayaan yang melebihi daripada kekayaan dunia ini. Sebenarnya sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan tentang warisan rohani yang melebihi warisan yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat misalnya Bapak kasih Tuhan di ayat sebelumnya, misalnya dalam Lukas 12 ayat 4-5, Tuhan Yesus berkata seperti ini. "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang kamu perlu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Pada ayat 8 juga Tuhan Yesus mengatakan begini, "Siapa yang mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka ia juga akan diakui di hadapan malaikat-malaikat Allah." Nah, kalau kita membaca uraian-uraian itu, setidaknya Lukas sedang mengajak kita melihat satu kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Dan kehidupan yang kekal itu, Bapak kasih Tuhan, berada di tangan siapa? Berada di tangan Kristus, di tangan Tuhan yang ada dalam Kristus.
Allah yang sanggup melemparkan seseorang ke dalam penghakiman kekal. Dan ia juga yang menyatakan bahwa ia adalah Allah yang mampu memberikan kehidupan yang kekal, kehidupan yang indah bagi setiap orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus sedang mempresentasikan dirinya bahwa dia adalah juru selamat dunia ini. Sesuatu yang berdampak kekal, di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Setiap anak-anak Allah akan hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus sesungguhnya sedang menawarkan kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kekayaan rohani, yaitu keselamatan yang kekal. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, tiba-tiba orang itu kemudian datang. Tuhan, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ini menarik bukan? Tuhan Yesus itu sedang menawarkan kekayaan rohani, menawarkan keselamatan kekal. Tetapi yang diminta oleh orang itu adalah dia meminta harta. Artinya apa? Ia mengabaikan tawaran Kristus, Bapak kasih Tuhan. Ia mengabaikan kekayaan yang sesungguhnya. Ia terlalu konsentrasi kepada kekayaan dunia yang sedang dia perebutkan. Karena ia terlalu konsentrasi, matanya tertutup terhadap tawaran kerajaan Allah. Nah, pada bagian ini Bapak kasih Tuhan, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh itu. Tuhan Yesus menyampaikan betapa seringkali orang mengabaikan kekayaan rohani yang sesungguhnya karena kekayaan duniawi. Nah, bagaimana kita memperoleh kekayaan yang sesungguhnya? Tuhan Yesus membuat warning begitu ya. Tuhan Yesus berkata supaya kita mewaspadai segala bentuk keserakahan. Tuhan Yesus meresponi orang yang mengabaikan tentang kekayaan sorgawi itu. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala bentuk ketamakan. Kalau kita lihat dalam Injil, kita akan menemukan beberapa kali Tuhan Yesus berkata, waspadalah, waspadalah. Waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi. Waspadalah terhadap kemunafikan. Dan pada bagian ini, waspadalah terhadap ketamakan. Apa itu ketamakan? Dalam bahasa aslinya, kasih Tuhan, ketamakan itu artinya pleonexias. Yang berasal dari dua kata, begitu ya. Pleon itu artinya lebih dan lebih lagi. Ekein itu artinya to have atau mempunyai. Jadi kata ini menunjuk kepada apa? Keinginan untuk mempunyai lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tidak ada habisnya, tidak ada puasnya, dan tidak mengenal kata cukup. Dan untuk menjelaskan apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang yang kaya. Orang yang kaya itu memiliki tanah yang berlimpah-limpah. Nah, masalahnya kemudian gudang-gudang penyimpanan makanannya itu sudah penuh, lumbung-lumbungnya itu sudah penuh berisi. Nggak ada tempat lagi, sedangkan hasil tanahnya terus berlimpah begitu ya. Dan kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, aku harus rombak lumbung-lumbungku ini. Aku harus bikin yang lebih besar lagi supaya semua hasil pertanian itu bisa masuk ke dalam. Nah, Bapak kasih Tuhan, sampai pada titik ini kita mungkin merasa sepertinya nggak ada masalah. Kita melihat bahwa ini adalah seorang perencana yang baik, bukan? Dia punya hasil tanah yang melimpah, bagus dong kalau dia bikin gudang penyimpanan yang lebih besar supaya lebih muat dan lain sebagainya. Ya sudah kaya, kekayaannya semakin melimpah. Hal yang wajar dong kalau dia membongkar dan kemudian membangun yang lebih besar lagi. Lalu ada apa masalahnya di sini? Nah, Bapak kasih Tuhan, jikalau kita kemudian memperhatikan
dengan teliti, kita akan menemukan bahwa dalam perumpamaan itu ada beberapa kata yang menarik. Misalnya tanah, di situ ada kata misalnya hasil tanahku, ada kata ku di sana begitu ya. Merombak lumbung-lumbungku, ada kataku di sana. Segala gandumku, ada kataku di sana. Kemudian barang-barangku, jiwaku. Artinya apa bagasi Tuhan? Orang ini sama seperti orang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Orang yang sebelumnya itu terlalu fokus konsentrasi kepada harta warisan. Dan orang ini juga terlalu fokus kepada siapa? Aku, diriku, dan barang-barangnya. Kata-kata itu menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang egois begitu ya. Tanahku, lumbungku, barangku, jiwaku, dan lain sebagainya. Dia dan apa yang dia miliki seakan-akan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dia adalah hartanya, hartanya adalah dia. Dia eksis atau ada karena apa yang dia miliki. Dia merasa berharga karena apa yang dia miliki. Hal ini menunjukkan betapa dia terpaut dengan apa yang dia miliki, sehingga segala sesuatu disandingkan dengan dirinya. Artinya apa? Ketika dia berfokus kepada dirinya sendiri, Bapak kasih Tuhan, nggak ada tempat bagi orang lain. Tidak ada tempat mungkin bagi para petani-petaninya. Tidak ada tempat misalnya bagi orang-orang yang kesulitan, kesusahan. Tidak ada tempat bagi keluarganya mungkin, karena ini berbicara tentang dirinya, hanya dirinya dan dirinya. Dia mungkin tidak memikirkan, wah harusnya harta ini saya berikan juga bonus misalnya kepada karyawan-karyawan atau kepada petani-petani yang ada. Dia harusnya memberikan, tidak. Yang ada di sini adalah dirinya dan barang-barangnya. Tidak ada tempat bagi yang lain. Semakin ia kaya, semakin ia merasa tidak cukup. Semakin ia terus ingin membuat bagi dirinya sendiri. Semakin ia tidak merasa cukup. Ia sama seperti seorang yang haus dan meminum air asin. Semakin ia minum air asin, semakin dia haus, semakin bertambah haus pula, dan semakin dia ingin terus-menerus. Tidak ada kata cukup untuk dirinya dan bagi dirinya. Nah, kasih Tuhan, ada sebuah yang mungkin Bapak Ibu juga pernah dengarkan, yaitu teknik untuk berburu monyet di Afrika. Ternyata ketika mereka menangkap monyet, mereka tidak perlu menggunakan senapan. Mereka tidak perlu menggunakan obat bius. Dan monyetnya juga tidak cedera, Bapak Ibu. Nah, cara menangkapnya itu sangat sederhana. Pemburu itu menggunakan toples berleher panjang dan sempit. Semuat ya, ketika monyet masukin tangannya, semuat itu aja gitu ya. Toples itu kemudian diisi kacang, kemudian diberi aroma untuk mengundang para monyet-monyet datang. Setelah diisi kacang, toples-toples itu ditanam di tanah dan menyisakan mulut toples dibiarkan tanpa tutup. Para pemburu biasanya melakukan sore hari. Besoknya mereka datang lagi, mereka tinggal mengambil monyet-monyet itu dengan tangan monyet itu terjebak di dalam botol. Kenapa bisa? Nah, kasih Tuhan, monyet-monyet itu tertarik kepada aroma dan kacang itu begitu ya. Mereka mengamati, kemudian memasukkan tangannya ke dalam botol berleher panjang itu. Tetapi ketika mereka menggenggam kacang itu, tangannya udah gak bisa keluar. Dan menariknya, Bapak kasih Tuhan, monyet-monyet itu akan mempertahankan kacang itu. Dia akan tarik sekuat mungkin, dia tidak bisa melepaskan. Dia menggenggam seerat-eratnya. Sehingga monyet itu enggak dapat pergi kemana-mana karena dia genggam itu terus. Nah, Bapak kasih Tuhan, salah satu ketamakan adalah adalah menggenggam terus-menerus dan tidak mengenal kata puas. Melekat kepada benda dan kepemilikan. Nah, dalam konteks ini
Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan berfokus kepada itu. Karena apa? Ketika dia berfokus kepada materi dunia ini, perhatiannya hanya kepada materi dunia ini, seringkali kemudian mengabaikan kekayaan yang sesungguhnya. Kita perlu waspada terhadap kepemilikan dunia ini. Kepemilikan dunia ini seringkali membuat kita ingin terus memiliki terus dan terus. Kita akan kemudian genggam erat dan tidak melepaskannya. Dan pada akhirnya kita menjadi abai kepada kekayaan rohani yang sesungguhnya, yaitu kekayaan di dalam Kristus Yesus. Kata Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Waspada terhadap kepemilikan dunia ini yang kita genggam erat tanpa kita bisa kemudian membagikan kepada orang lain, atau kekayaan dunia itu membuat kita tidak mampu mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak kasih Tuhan, kekayaan sesungguhnya adalah bukanlah kekayaan materi, tetapi kaya di hadapan Tuhan. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan demikian, sebab walau berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak berasal dari hartanya itu. Nah, pada bagian ini jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa sekalipun seorang berlimpah-limpah hartanya, tetapi hidupnya tidak berasal dari hartanya itu. Dan diuraikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan itu dengan sangat jelas, Bapak kasih Tuhan. Di mana orang kaya tersebut berkata begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang padamu tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Apa yang kita tangkap dari pernyataan orang kaya ini? Ia berpikir bahwa kehidupannya terjamin selama bertahun-tahun oleh gudang makanan atau lumbung makanan tersebut. Ia tinggal menikmati saja kesenangan dan dia meletakkan kenyamanannya itu di bagian kepemilikannya. Orang tersebut merasa aman, merasa terjamin terhadap apa yang dia miliki. Ia meletakkan rasa amannya kepada materi. Memang Bapak kasih Tuhan, dalam arti tertentu, ya materi bisa memberikan jaminan kenyamanan bagi kita. Tetapi Bapak kasih Tuhan, tetapi satu hal yang dia lupakan adalah bahwa tentang sang pemilik kehidupan ini. Ia lupa Allah lah yang punya wewenang atas kehidupan seseorang. Allah lah yang punya wewenang kuasa atas kehidupan manusia. Seberapa lama manusia hidup di dunia ini, itu adalah wewenang dan kuasa Tuhan. Ia lupa tentang Allah yang menciptakannya. Ia mungkin kemudian kaget Bapak kasih Tuhan ketika ia sudah merasa aman, merasa nyaman. Tapi pada malam itu ketika dia sudah tenang begitu ya, ketika dia lagi mau tidur, firman Tuhan datang kepadanya dan berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Mungkin ia kaget, ternyata materi yang ada tidak memberikan jaminan dia hidup untuk selamanya. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa segala apa yang dikumpulkan oleh orang itu tidak memberikan jaminan kehidupan. Jikalau pada malam itu Tuhan memanggil dia, maka selesailah semuanya. Seberapa besar, seberapa banyak, bahkan sekalipun ia memiliki dunia ini, tetapi ketika Tuhan memanggil dia pada malam itu, maka itu tidak ada gunanya bagi dia. Bapak kasih Tuhan, teks Alkitab memang mengajarkan, nama kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita seharusnya menyadari juga bahwa firman Tuhan itu tidak mengajarkan seakan-akan kita anti materi, anti kekayaan atau anti uang. Enggak, Bapak kasih Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya tentu butuh yang namanya materi, butuh yang namanya
kekayaan begitu ya. Ada banyak kebutuhan dasar hidup kita itu bersinggungan dengan materi. Kita butuh uang misalnya untuk kebutuhan anak-anak sekolah, kita butuh uang untuk tempat tinggal, kita butuh uang untuk asuransi, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Kita butuh uang di dalam segala banyak hal. Tuhan tidak melarang hal tersebut, kasih Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika kita meletakkan rasa aman, menjaminkan hidup kita bukan kepada Tuhan. Kita menjaminkan hidup kita menggantungkan hidup kita bukan kepada Tuhan. Tetapi kita menjaminkan hidup kita kepada kepemilikan kita. Dan ternyata memang kepemilikan itu tidak menjamin apapun. Mungkin ada banyak barang yang bisa dibeli. Mungkin ada banyak kenyamanan yang mungkin kita peroleh. Tetapi kasih Tuhan, materi tidaklah selalu menjamin segala sesuatu. Bahkan yang jelas tidak menjamin keselamatan kehidupan kekal seseorang. Nah kemudian perumpamaan itu diakhiri dengan kata demikian. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri? Pada bagian firman Tuhan ingin mengatakan materi bukanlah segala-galanya. Seseorang bisa saja memiliki dunia ini, tetapi jikalau ia tidak mengalami keselamatan di dalam Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya di hadapan Tuhan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah menerima Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus juru selamat. Dan segala karya Kristus itu dirasakan oleh diri kita. Kekayaan yang sesungguhnya adalah menjadi warga kerajaan Allah. Kekayaan yang sesungguhnya adalah membangun relasi dengan Allah, menikmati Dia, menikmati kehadirannya, menantikan kedatangannya kedua kali, dan ketika kita mati kita menikmati persekutuan yang indah dengannya. Paulus pernah mengatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus dan karya keselamatan di dalam Kristus dan hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah itu melebihi segala-galanya. Bapak kasih Tuhan, bekerja keras dan ingin memenuhi kebutuhan keluarga tidak salah. Begitu juga keinginan menjadi orang kaya sesungguhnya juga tidak salah. Apalagi Bapak kasih Tuhan, kita bercita-cita menjadi orang kaya supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan tentu berkenan dengan hal tersebut. Namun Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak pernah puas. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah mengucap syukur. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang tamak dan serakah. Karena keserakahan itu seringkali membuatnya tidak mampu melihat kerajaan Allah. Bapak kasih Tuhan, ada seorang penulis terkenal dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Dia menulis cerita yang menarik kurang lebih 140 tahun yang lalu. Dan ceritanya itu cerita yang sungguh menarik dan terkenal di seluruh dunia. Jadi Leo Tolstoy ini bercerita tentang seorang pria bernama Pahom. Nah, Pahom ini adalah seorang yang gemar membeli tanah pada masa itu. Dia beli tanah, dia kumpulkan tanah dan dia menjadi tuan tanah begitu ya. Ia yakin Bapak kasih Tuhan, tanah merupakan aset yang sangat menjanjikan dan tanah itu harganya semakin waktu semakin naik. Apalagi ia membeli dari orang-orang yang miskin begitu ya. Ia biasanya membujuk orang-orang penduduk setempat di dekatnya dan membeli harga tanah itu dengan murah sekali.
Ia membeli kepada orang-orang yang kepepet, yang sedang kesulitan, dan dia bisa membelinya dengan harga yang sangat murah. Bapak Yesus kasih Tuhan, suatu kali Pahom kemudian bertemu dengan satu keluarga. Keluarga ini punya tanah yang cukup luas begitu ya. Dia kemudian dia merasa kayaknya bisa nih dibujuk-bujuk keluarga ini. Apalagi dia lihat keluarga ini kayak begitu sederhana begitu ya, bahkan cenderung miskin. Tidak terlalu memiliki pengetahuan. Dia yakin pasti bisa membelinya. Namun ternyata setelah beberapa kali negosiasi ternyata nggak mudah gitu ya. Dia melakukan berbagai cara supaya bisa membelinya dari keluarga tersebut. Dan karena berbagai bujukan dan segala cara yang ia lakukan, akhirnya keluarga itu menjualnya kepadanya, yaitu sekitar harga yang sangat murah pada saat itu. Sekitar 185.000 rupiah. Nah, hal yang menarik kemudian adalah keluarga itu mengatakan kepadanya bahwa si Pahom ini bisa beli tanah itu seluas-luasnya dengan harga 185.000 rupiah. Ya, boleh mengambil dengan satu syarat yang harus dia penuhi. Syaratnya adalah ia harus mengelilingi tanah yang diinginkan seluas-luasnya selama 1 hari. Jadi dia disuruh begitu ya, dari matahari terbit sampai matahari terbenam berkeliling ke tanah. Dia suruh masang patok begitu ya. Dia berjalan, berlari dan kemudian kembali ke titik awal selama dari matahari terbit sampai matahari terbenam dan akan menjadi kepemilikannya. Wah, begitu mendengar itu, si Pahom itu senang sekali. Ia berkata, wah ini luar biasa nih. Tapi kemudian si pemiliknya bilang, kalau kamu nggak sampai pada titik awal, maka ada dendanya dan harganya akan semakin mahal begitu. Nah, Bapak kasih Tuhan, Pahom ini kemudian semangat besok harinya begitu ya. Ia bangun pagi-pagi, ia mempersiapkan diri, ia mempersiapkan tenaga dan lain sebagainya. Ia kemudian memulai mengukur atau membuat patok tanah itu. Ya berlari, ya dari start awal, ya berjalan, berlari, kemudian setelah dirasa cukup, wah ini kayaknya udah cukup dan dia mau bikin patok untuk mengitarinya. Tetapi kemudian Bapak kasih Tuhan, dia lihat di sebelah itu ada ladang yang bagus sekali. Waduh, ini ladangnya bagus sekali. Dia tidak mengitarinya lagi, tapi makin berjalan ke sana. Sesudah sampai begitu ya di ladang itu dan mau mengitari lagi, dia lihat, waduh ini ada pohon-pohon yang bagus, pohon-pohon yang indah. Sayang nih kalau tidak diambil nih. Kemudian dia jalan lagi di pohon-pohon itu begitu ya. Dan kemudian begitu mau mutar kembali ke start awal, dia lihat lagi di sana ada sungai yang bagus. Dia berjalan lagi ke sungai itu, dia bikin patoknya lagi dan terus. Beberapa waktu kemudian dia sadar, waduh ini sudah mau sore, sudah mau matahari terbenam. Dan kemudian ia mulai berlari, mengitari sekencang mungkin untuk sampai kembali di titik awal. Dia berlari sekuat tenaganya, sebesar, sekuat-kuatnya Bapak kasih Tuhan. Dan persis beberapa detik sebelum matahari terbenam, dia sampai ke titik awal. Kemudian orang-orang di situ bertepuk tangan, selamat, selamat buat Pahom. Tetapi ia yang waktu itu terguling, terjatuh, tidak bisa menyambut ucapan selamat itu. Dia tidak berespon, Bapak kasih Tuhan. Sebab apa? Dia terjatuh, terkulai lemas. Dan ia tidak bergerak sama sekali. Ia terkena serangan jantung. Bapak kasih Tuhan, di akhir cerita, kemudian orang-orang yang membawa mayatnya begitu ya, dibawa ke liang lahat dan dimasukin ke dalam tanah yang berukuran 190 cm. Kemudian mereka menguburkannya di sana.
Bapak kasih Tuhan, Leo Tolstoy memberikan judul cerita begini, seberapa luas tanah yang manusia perlukan. Bukankah tidak lebih dari 2 meter? Sungguh ironis, si Pahom ini berusaha berlari menguasai seluruh tanah. Tetapi ketika dia meninggal hanya menempati 190 meter, 190 cm. Nah Bapak kasih Tuhan, dia kehilangan hidupnya dan tidak mendapatkan apa-apa. Nah Bapak kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita sebagai orang-orang percaya seharusnya jangan sampai kita hidup mengabaikan kekayaan yang sesungguhnya. Mari kita terwaspada gitu ya terhadap kekayaan dunia ini yang membuat kita mengalihkan diri dari Kristus yang menjadi kekayaan kita yang sesungguh-sungguhnya. Tapi sekali lagi diingat bahwa kasih Tuhan, firman Tuhan ini tidak berarti berbicara bahwa kita tidak perlu mencari kekayaan, perlu bahwa kasih Tuhan. Tetapi jangan sampai kekayaan itu menguasai diri kita, mengontrol diri kita, membuat kita tidak lagi mengenal Kristus, membuat kita tidak mampu melepaskan genggaman kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, membuat kita tidak lagi peduli kepada orang lain. Tetapi ketika kita sudah merasakan kekayaan Kristus yang sesungguhnya di dalam hidup kita, maka saya percaya Kristus akan memberkati kita, tetapi berkat-berkat itu kemudian kita akan salurkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melihat kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kaya di hadapan-Mu ya Tuhan. Yaitu menikmati setiap karya Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus kami dari tengah-tengah dunia ini. Ada kekayaan yang lain seringkali menghalangi kami, yaitu mungkin materi dunia ini, yang membuat kami melihat, yang menghalangi kami memandang hal itu. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak mengabaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mengarahkan pandangan kami kepadamu. Sehingga sebagai orang-orang percaya ya Tuhan, hidup kami hanya dikuasai oleh Engkau. Dan seluruh harta materi yang Tuhan percayakan kepada kami, itu tidak hanya digunakan untuk diri kami sendiri, tetapi itu juga boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.